Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syahhamri Nasution di channel tutorial. Oke, sekarang kita akan membahas tentang jadwal dalam pengisian MySAPK BKN. Oke, sebelum saya menjelaskan, kita akan buka dulu websitenya ya. Kita akan membuka di pdm asn.bkn.go.id. Nah, di website tersebut ada menu home, ada fax, ada timeline. Oke, yang pertama-tama kita akan masuk ke home dulu ya. Home. Di home ini ada penjelasan tentang alur PDM. Mana di alur PDM ini ada menu download, buku petunjuk, ada download buku saku, dan download peraturan PDM. Oke, karena kita akan fokus ke jadwal pemutakhiran data mandiri, maka kita masuk ke menu timeline. Nah, di menu timeline ini tersedia berbagai macam menu. Itu yang pertama ada menu download jadwal PDM pemutakhiran data mandiri. Oke, sekarang kita download. Nah, di sini telah muncul materi tentang pemutakhiran data mandiri. Nah, di sini ada penjadwalan PDM, ASN, dan PPT non ASN. Oke, ini dibuat oleh Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Pegawaian. Nah, di sini timeline menjelaskan ada pelaksanaan kick off 4 Mei. Berikutnya ada aktivasi akun MySAPK di bulan Juni, dan ada sosialisasi PDM di bulan Juni sampai Juli. Nah, di bulan Juli ini sampai 1 Desember yaitu pelaksanaan PDM-nya ya untuk pemutakhiran data mandiri atau usulan PDM. Nah, selanjutnya nanti ada verifikasi pemutakhiran data mandiri. Nah, selanjutnya ini ada pengguna PDM ASN. Nah, untuk ASN sendiri yang menggunakan atau yang mengisi pemutakhiran data mandiri yaitu CPNS, PNS, P3K, PTT non ASN. Nah, selanjutnya di sini ada pembagian wilayah. Nah, di sini ada pembagian wilayah. Ini yang berwarna merah atau berwarna merah jambu itu ada tanggal 12 sampai 11 Agustus. Berikutnya yang berwarna kuning, ini dari tanggal 12 Agustus hingga 11 September. Selanjutnya warna hijau dari 12 September sampai 10 Oktober. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih maksud ini 26. Ini ada 21, ada 20, ada 21. Nah, sekarang saya menjelaskan bahwasanya di periode 1 ini yang sebelah kiri, di periode 1 tanggal 12 sampai 11 Agustus, itu artinya di periode ini kan ada angka 26. Nah, kalau kita tarik ke kanan, angka 26 itu berada di kanrek 4. Ada di kanrek 4. Jadi, untuk periode 1 di tanggal 12 Juli sampai 11 Agustus untuk kanrek 4, untuk kanrek 4-nya ada 26 instansi. Nah, ini 16 instansi berada di kanrek 8. Selanjutnya ini ada 15 instansi dari kanrek 10. Berikutnya 12 dari kanrek 11 dan begitu selanjutnya. Nanti kita melihat di tahapan selanjutnya yaitu yang berwarna kuning. Nah, berwarna kuning ini dari tanggal 12 Agustus sampai 11 September. Nah, di sini dijelaskan 21 instansi pada kanrek 1. 20 instansi pada kanrek 2. Jadi dapat saya jelaskan bahwasanya di dalam kanrek 4 terdiri dari 19 instansi
pada tanggal 12 Agustus sampai 11 September untuk pemutakhiran data mandirinya itu telah dibuka. Nah, begitulah penjelasan pembagian wilayah PDM kalau kita lihat dari tabel berikut. Selanjutnya ini ada timeline usul PDM. Ini ada jadwal usul PDM itu dari 12 sampai 11 Oktober. Jadi dari 12 Oktober sampai 14 Oktober itu ada Monef. Nah, jika ada terjadi suatu permasalahan, maka diberikan perpanjangan usul PDM dari tanggal 15 Oktober sampai akhir tahun 31 Desember. Oke. Selanjutnya ini ada timeline verifikasi usul. Oke, ini ada instansi pusat, Kanrek BPN, Kanrek BKN 9 dan Kanrek BKN 14. Ada usul PDM dari tanggal 12 Juli sampai 11 Oktober. Oke, di sini monefnya 12 sampai 14 Oktober. Untuk perpanjangan usulnya dari 15 sampai 31 Desember. Nah, untuk kita mengetahui daftar nama instansi untuk periode 12 Juli sampai 11 Oktober itu apa-apa saja sih instansinya. Nah, untuk instansi yang pertama yaitu instansi pusat. Nah, instansi pusat itu kalau kita lihat dari sini berwarna hijau itu dari tanggal 12 Juli sampai 11 Oktober. Ini kalau kita zoom ada pertama ini ada Kementerian Riset Teknologi dan Badan Riset Inovasi Nasional. Ini dari nomor 1 sampai 42. Berikutnya ini dari nomor 43 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sampai yang terakhir Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Itu berada pada instansi pusat. Jadi untuk instansi pusat, untuk pemutakhiran data mandirinya itu semuanya sama pada tanggal 12 sampai tanggal 11 Oktober. Oke. Selanjutnya untuk tanggal 12 sampai 11 Oktober yang berada pada Kanrek 8 itu dapat dilihat nama-nama kabupatennya. Oke, nanti untuk file bisa saya upload di deskripsi. Nih nama-nama kabupaten yang termasuk pada Kanrek 9 yang jadwalnya pada 12 Juli sampai 11 Oktober. Oke, untuk Kanrek 14 sama saja, ini tahap pertama instansi-instansinya. Nah, ini kalau kita melihat daftar nama instansi terbagi menjadi 12 Juli sampai 11 Agustus itu tahap yang pertama. Yang warna kuning 12 Agustus sampai 11 September itu tahap yang kedua. Tahap yang terakhir yaitu 12 September sampai 11 Oktober itu tahap yang ketiga. Nah, di sini ada sudah pembagiannya. Ada warna merah, jambu, ada warna kuning, ada warna hijau. Nanti kita lihat untuk Kanrek 8 masuk ke pembagian pemutakhiran data mandiri yang tahap keberapa. Oke. Ini yang merah tahap pertama, yang kuning tahap kedua, ya, periode 3 itu warna hijau. Ini untuk Kanrek 4 ya, kita dapat lihat ini pertama, tahap pertama, ini yang tahap kedua, ini tahap ketiga. Kita zoom aja tahap pertama untuk Kanrek 4. Oke, ini ada pemerintah Kabupaten Bone, dan selanjutnya ini yang kuningnya tahap kedua, tahap ketiga. Nah, untuk Kanrek 8 yang tahap pertamanya ya, Kanrek yang tahap kedua, dan ini Kanrek yang ketiga untuk Kanrek 8. Jadi kalau kita melihat berdasarkan Kanrek, kita dapat melihat tabel yang berwarna ini, yang periode 1, periode 2, dan periode 3. Begitu cara membacanya. Ini untuk Kanrek 10, Kanrek 11, Kanrek 12, 13. Jadi di sini nanti Anda cari
Anda masuk ke kabupaten mana, provinsi mana, baru terlihat kanreknya, dan terlihat di sebelah kanan ini masuk periode 1 atau periode 3, bahkan masuk ke periode 3 atau 2. Oke, ini untuk daftar nama instansi tanggal 12 sampai 11 September dan 12 September sampai 11 Oktober. Ini terdiri dari 2 periode. Ini ada kanrek 1, ini ada periode kedua dan periode ketiga. Ini kanreknya, kanrek 1, kanrek 2, kanrek 3. Ini adalah nama kanreknya. Jadi untuk kita melihat kita masuk periode keberapa, itu bisa kita melihat daftar kanreknya. Oke. Jadi untuk Anda yang belum mengetahui atau MySAPK-nya belum bisa dibuka, terlebih dahulu bisa melihat di sini kanrek, maksudnya Anda masuk kanrek kemana. Kalau sudah kita cari, kita masuk ke kanrek mana, baru kita lihat tahapannya. Kita masuk ke tahapan periode pertama atau periode kedua atau periode ketiga. Nah, di situ nanti baru kita dapatkan jadwalnya ya. Nah, untuk kita dapatkan jadwalnya, di sini jadwalnya ya, jadwal pertama, jadwal kedua, dan jadwal ketiga. Itu cara pembagian wilayah untuk pemutakhiran data mandiri. Jangan sampai ketinggalan teman-teman. Data pegawai kita sangat penting, dan persiapkan seluruh data-datanya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam data.